Yo, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya akan memberitahu informasi yang sangat penting ya. Mungkin nanti akan ada dua informasi penting. Yang pertama adalah tentang kesetaraan server. Ya, ini karena penting banget. Ternyata Tokyo Ghoul Awakening maju melesat dengan sangat cepatnya ya. Sesuai dugaan saya sejak saat Noro keluar dan lain sebagainya itu saya udah prediksi bahwa TGA ini memang benar-benar akan mengejar break the chance teman-teman. Dan yang kedua, informasi kedua adalah untuk perkiraan kemungkinan terbesar untuk banner karnival selanjutnya. Karena tanda-tandanya sudah mulai keluar teman-teman bau-baunya ya. Nanti saya bakal jelasin di video kali ini. Oke, jadi yang mau saya bahas dulu yang pertama adalah terkait bahwa saya nggak mau mengatakan bahwa ini setara ya karena ada beberapa sedikit selisih banner tapi memang ini benar-benar hampir setara banget teman-teman dari Awakening dan juga Break the Chance. Dimana kita ketahui ya kita tuh sudah banyak sekali di skip banner ya sejak zamannya ini ya. Sejak zaman Iwao dan juga Wasu ini skip banner yang benar-benar banyak banget teman-teman. Ada Toka ini juga gitu ya. Toka SKL juga kalau nggak salah. Toka SKL di skip atau enggak ya? Saya agak lupa. Intinya banyak sekali yang di skip teman-teman. Renji ini juga di skip gitu ya. Itu banyak sekali skip banner sehingga sekarang Awakening itu posisinya sudah hampir mendekati banner dari Break the Change teman-teman. Kenapa saya bilang, demikian gitu ya, karena kalau kalian tahu di sini Naki itu sudah mau rilis ya di Awakening, ini saya buka di server Awakening. Sementara kalau di Break the Chance kita ngeliat ke Break the Chance, itu setelah Naki itu dia bannernya adalah banner perayaan 1 tahun. Dan perayaan 1 tahun itu digelar selama 2 periode ya. 2 periode, yang pertama Toka dan yang kedua adalah Kaneki, di mana masing-masing punya periode 2 minggu teman-teman. Jadi 1 bulan itu untuk anniversary sendiri untuk di server Break the Chance. Nah, sekarang itu Break the Chance baru pindah 1 banner. Banner eksklusif yang di sini ini baru pindah 1 banner setelah perayaan anniversary Toka dan juga Kaneki, yaitu masuk ke Houji ya, Kosuke Houji yang Chisu ya, Chishu atau siapa ya, pokoknya dia yang waktu masih muda masih pakai pedang 1 bilah ya, itu udah saya bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek ke pembahasan Hoji ya kalau untuk lebih lengkapnya. Tapi intinya Hoji itu adalah 1 banner setelah perayaan anniversary. Jadi apa teman-teman? Jadi kemungkinan besar ini kan sudah masuk ke Naki ya di hari Rabu nanti di Awakening. Jadi setelah Naki ini tidak mungkin kita masuk ke banner anniversary atau banner Toka dan juga Kaneki. Artinya apa? Artinya ketika Ngaki ini habis, itu kita langsung masuk ke banner Kosuke Hoji. Gila nggak teman-teman? Jadi kita tuh sebenarnya cuma selisih 1 banner aja untuk di bagian rekrutmen eksklusif atau limited ini teman-teman. Wow, dan ini benar-benar kebalap ya. Teori yang menyetarakan Awakening dan Break the Chance ini benar-benar terjadi teman-teman di periode kali ini. Walaupun tidak bisa dibilang katakan setara, tapi ini udah hampir mendekati banget. Yang tadinya kalau kalian bisa ingat-ingat ya, perbedaannya itu adalah setengah tahun atau 6 bulan. Sekarang dibikin cuman bedanya 2 minggu aja teman-teman. Wow, sukses banget ya untuk Awakening untuk mengejar Break the Chance tanpa kalian sadari. Kalau player kayak saya gitu ya yang suka melihat atau menganalisis sedikit demi sedikit, itu nampak sekali gitu ya perbedaan percepatan yang dilakukan oleh Awakening yang mungkin kalian nggak bisa sadari secara detail. Oke, jadi kalau dari ini sendiri sudah terkejar ya dari segi banner recruitment. Nah, yang mau saya bahas kedua adalah masuk ke banner Carnival. Yaitu adalah banner yang kalau kalian lihat itu ada letaknya itu di sini. Kalau yang kemarin itu kan sedang berlangsung Noro ya. Dan tepat beberapa hari yang lalu, masih minggu yang sama di periode ini, itu saya melakukan rilis video yang menyatakan bahwa akan ada loncatan lagi untuk skip banner ya, yang sebelumnya ya Mori di-skip, kemudian Uta juga di-skip, Kisho Arima itu di-skip gitu ya.
kemudian ada Shu Shikiyama juga di-skip, itu ada 4 banner Carnival di-skip cuy. Dan sekarang, kemarin itu saya mengatakan bahwa di Desember ini tepatnya pengganti Noro adalah si Hideyoshi ya. Kalau kalian tahu, di Break the Chain sekarang ini sedang berlangsung banner Hideyoshi untuk periode karnivalnya. Dan benar saja teman-teman, baru hari ini adalah fanspage dari Awakening versi Cina ya. Jadi versi Cina itu biasanya lebih dulu 1 minggu dari Awakening yang sekarang kita mainin. Biasanya bannernya itu merujuk kepada Awakening versi Cina ini teman-teman. Baru beberapa hari yang lalu ya, entah hari ini atau hari yang lalu, 12 jam yang lalu, berarti belum 1 hari yang lalu ya. Tepatnya jam 9 pagi hari ini, itu developer atau adminnya itu memposting seperti ini. Damn, apakah dugaan saya akan mengarah ke tepatan lagi untuk adanya Hideyoshi langsung skip ke sini gitu ya? Ini adalah gambar Hideyoshi teman-teman, nggak bisa dipungkiri. Sebelumnya pada saat Noro itu juga saya menebak hal demikian gitu ya. Ketika saya menebak Noro, kalian bisa lihat lah jadwal atau waktu saya bikin video itu jadwalnya tanggal berapa. Kemudian developer tiba-tiba memposting hal ini teman-teman. 28 Oktober. Silahkan kalian coba lihat video saya yang menyatakan bahwa November akan ke Noro. Dan itu saya buat videonya dulu kemudian rilis ini teman-teman. 28 Oktober. Nah, awalnya kan masih seperti ini aja ya. Saya pikir ya ini kan cuman hiasan doang. Mungkin dia ngambil apa namanya item atau gambarnya itu dari Break the Chance. Oke lah ini saya kira cuman gambar doang. Cuman ternyata setelah setelah karnival yang sebelumnya itu selesai, dia tiba-tiba masuk ke Noro teman-teman. Gelo. Jadi, ada kemungkinan besarnya bahwa Hideyoshi benar-benar akan rilis di next banner Carnival, teman-teman. Karena kita ketahui di sini sudah diposting ini algoritmanya sama persis ketika saat Noro belum rilis. Kemudian dia ngeluarin bayangannya Noro dan akhirnya keluar. Jadi, ada kemungkinannya sangat besar sekali yang sebelumnya saya duga cuma 30% bakal keluar Hideyoshi sekarang meningkat menjadi 80 sampai 90% untuk next banner adalah Hideyoshi ya. Gitu teman-teman. Ini jadi kalian nih udah kenal channel saya ini udah dapat banyak informasi yang sangat absolutely cinema ya sebenarnya. Berhasil banget menebak-nebak ya sejak zaman banner apa ya. Sebenarnya banyak sekali yang tertebak ya dari ini. Dari awal WIT teman-teman. Saya udah nebak dari awal WIT dan benar kemudian loncat saya berani bicara di depan banyak orang bahwa langsung ke Noro. Itu banyak banget tuh yang nggak setuju karena gak mungkin lah langsung ke Noro itu skip banner Kisho Arima dan Susukiyama. Iya pada saat itu banyak sekali banner yang di skip di sini. Kalau nggak salah si Kisho Arima sama si Uta ya, gitu ya. Banyak sekali karena Noro itu baru rilis juga kemudian di Break the Chain itu katanya tidak mungkin lah langsung ke Noro. Ternyata benar teman-teman. Noro langsung keluar jebret dan ini menjadi gebrakan yang sangat-sangat besar di Aogiri karena ini karakter benar-benar penting banget di Aogiri ya. Nah, beberapa orang viewer saya yang mendapatkan informasi ini harusnya udah bisa nabung dan udah selamat gitu ya. Selamat bagi kalian yang udah nonton video saya untuk saving untuk ketersediaan Noro. Dan sekarang saya menduga-duga bahwa akan ada Hideyoshi dan tepat sekali dia memposting hal yang sama. Karena menurut saya pribadi Hideyoshi adalah karakter yang sangat-sangat bagus. Jadi saya merekomendasikan untuk diri saya pribadi untuk gacha dia sampai bintang 6. Even saya nggak bisa gacha bintang 6, saya gacha bintang 3 saja tapi saya bakal upgrade dia pakai Penesian. Kalau kalian ngerasa resource-nya terbatas, diamond-nya terbatas, oke kalian ambil bintang 0 aja karena bintang 0-nya sudah bagus ya. Dia sudah dapat untuk eh, penyerangan double dari karakter kita itu sudah cukup penting ya. Jadi wajib banget bintang 0 kalau saya rekomendasiin ya. Kalau kalian dapat bintang 1 lebih bagus, kalau bintang 3 lebih oke lagi. Cuman nggak perlu terlalu di-push terlalu banyak karena ini banner Carnival tuh biasanya butuh banyak diamond ya. Dan mengingat untuk banner-banner selanjutnya, kita sudah tidak bisa punya pandangan lagi nih. Kalau yang sebelumnya saya sudah tahu next banner ini ada si awal yang cleaner gitu yang masih muda, kemudian sekarang ke Hideyoshi. Jadi saya udah tahu nih bahwa kedepannya ini belum ada si Shigi gitu ya. Jadi saya bisa spending ke
gacha yang akan rilis sekarang. Untuk nextnya, untuk nextnya kita akan sama-sama bareng-bareng buat menganalisis ya, karena ini yang menjadi tugas, bukan tugas sih ya, tapi peran penting di mana kita harus nabung dan untuk, karakter fraksi kita. Sementara kita tidak tahu next banner tuh kira-kira fraksi apa sih gitu ya. Kita harus siapin ini dari sekarang, sudah tidak akan ada lagi yang namanya, pemandangan atau pandangan yang agak jauh. Kita cuman bisa, berharap dari Mas Kevin ya, atau nanti beberapa leak lagi kalau saya dapat nanti saya bakal share. Cuman berharap dari situ, kita tidak tahu fraksi yang akan tiba-tiba rilis itu seperti apa, gitu ya. Jadi kita benar-benar udah nggak ada pandangan karena kita sudah hampir setara dengan Break the Chains, teman-teman. Oke, ternyata memang benar ya bahwa Hideyoshi akan rilis, ini yang saya takutkan sebenarnya karena sebenarnya saya masih butuh banyak sekali tabungan ya. Kalau kalian lihat sini cuma 300.000 dan tiket saya cuma 180 ya di bagian karnival, itu masih belum cukup bagi saya untuk melakukan gacha 2 periode karnival ya. Mungkin saya bakal lagi Hideyoshi dapat bintang 6. Kemudian saya rencananya tuh mau dapat satu karnival lagi tapi triple S gitu ya di bagian CCG untuk next banner. Cuman karena banyak yang diloncat-loncat jadi saya harus bisa pinter-pinter ngatur diamond nih untuk saat ini gitu ya. Walaupun kalau diamond saya terlihat banyak itu sebenarnya sangat-sangatlah sedikit bagi saya gitu ya. Karena resource yang dibutuhkan benar-benar agak sedikit tricky ya. Kalau tujuan saya sih ke sana ya. Nggak tahu ya kalau teman-teman mungkin cukup bintang 3 atau bintang 6, banner ini juga rekrutmen biasa juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau saya ya tadi ya, beberapa tujuan saya perlu dicapai dengan diamond yang sangat-sangat banyak. Oke, mungkin gitu aja ya. Ada 2 informasi yang bisa saya berikan bahwa yang pertama akan setara dengan Break the Chance, tapi tenang aja servernya tidak akan digabung, tetap akan misah yang baik DC, BTC, Awakening, kecuali di server 5.000 ke atas ya. Server 5.000 ke atas itu bisa di-merger antara BTC atau Awakening kemungkinan besarnya ya. Tapi kalau untuk ID 01, ID berapa, nah itu tidak, kemungkinannya kecil banget buat di-merging dengan BTC. Kemudian yang kedua adalah bannernya sudah setara ya, sudah setara untuk di Carnival yang di rekrutmen, limited atau eksklusif itu cuman beda satu banner. Dan yang terakhir adalah Carnival selanjutnya adalah Hideyoshi. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.